Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina siratakal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yakinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa rizqan halalan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Jamaah sekalian, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala atas nikmat umur dan kesehatan, taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kembali lagi kita bisa menunaikan kewajiban subuh kita berjamaah di tempat yang mulia ini dan melanjutkan kebiasaan baik kita sambil menunggu terbitnya matahari. Kita melanjutkan pembahasan kita seputar hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah dalam agama kita. Kita masih di pembahasan tentang thaharah, khususnya wudu. Pada pertemuan kemarin kita sudah menyebutkan rukun dan sunnah pada saat berwudu. Rukun wudu ada 6. Yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah membasuh muka. Ghuslul wajh. Kemudian ghuslul yadain ilal mirfaqain. Membasuh tangan sampai siku. Mashu ba'di ra's, mengusap sebagian rambut atau sebagian kepala. Wa ghuslur rijlaini ilal ka'bain, membasuh kaki sampai mata kaki. Dan yang terakhir tertib. Sunnahnya ada banyak jamaah sekalian. Selain daripada 6 itu yang biasa kita lakukan, itu ada umumnya adalah sunnah. Mengawali dengan basmalah, kemudian mencuci tangan dulu sebelum memasukkan tangan ke bejana, berkumur-kumur, istinsyaq, membasuh atau mengusap seluruh rambut, itu juga sunnah. Masul udhunain, mengusap telinga dengan sisa air. Takhlilul lihyah, menyela-nyela lihyah, jenggot. Kemudian tahlilul asabi, menyela-nyela jari-jari tangan maupun jari-jari kaki, dan mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Itu juga sunnah. Dan tathlith, membasuh atau mengusap 3 kali anggota wudu. Itu juga sunnah, karena yang rukun itu 1. Kalau sudah dibasuh atau diusap 1 kali, maka secara hukum sudah sah. Cuma sunnahnya sangat dianjurkan untuk membasuh sampai 3 kali. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yang kita akan bahas adalah pembatal wudu. Hal apa saja yang bisa membatalkan wudu kita sehingga kita harus berwudu kembali. Kalau misalnya mau sholat sudah maki wudu, terjadi hal-hal ini, maka mau tidak mau kita harus wudu lagi. Sebagaimana yang lainnya, ada rukunnya, ada sunnahnya, ada pembatalnya. Maka begitu juga dengan wudu. Yang membatalkan wudu sittatu asya, ada 6. Jadi ini mudah untuk diingat. Rukunnya ada 6, pembatalnya juga ada 6. Mau tidak mau dari wudu itu harus ada 6 ini. Tapi kalau 6 ini ada, maka batal juga wudu. Jadi angka 6 itu identik dengan wudu.
Yang pertama jamaah sekalian, ma kharaja minas sabilain. Apa yang keluar dari dua jalan. Dua jalan yang dimaksud depan dan belakang. Ya, ini saking sopannya ulama kita itu memberikan ibarah. Ya, memberikan ungkapan untuk hal-hal yang harus disampaikan tapi tetap soft. Iya, tetap soft. Iya, tapi mau tidak mau harus disampaikan karena ini berbicara tentang masalah hukum. Iya, masalah hukum itu tidak boleh ditutup-tutupi atau jangan sampai orang salah paham. Tapi di sisi lain ada ungkapan-ungkapan yang mesti dijaga tidak terlalu vulgar. Iya, tidak terlalu vulgar. Iya, seperti misalnya jamaah sekalian dalam pembahasan tentang jima, ya, hubungan badan, ya, selalu biasa diungkapkan itu masuknya timba ke dalam sumur. Ya, orang tentu paham maksudnya apa. Ya. Dan mau tidak mau harus diungkapkan apa batasannya jima itu terjadi. Kalau konteks dosa, kapan batasannya perzinahan itu terjadi? Apakah menyentuh? Apakah satu ruangan sudah termasuk zina? Nah, itu yang dibahas oleh ulama kita. Masuknya timba itu ke dalam sumur. Ya, di antara bentuk ya, sangat soft sekali, sangat halus sekali, ulama kita memberikan ibarah, memberikan ungkapan dalam menggambarkan sesuatu adalah seperti ini jamaah sekalian. Ma kharaja minas sabilain. Apa yang keluar dari dua jalan. Ya, tidak ungkapkan secara vulgar. Ya. Beda dengan sekarang jamaah sekalian. Ya, bahkan di pusat-pusat pendidikan ternama di negeri kita, ya, di fakultas hukum lagi, ya, obrolannya itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tidak ada kontrolnya. Ya, padahal mungkin orang-orang cerdas apalagi fakultas hukum, ya, kampus terbaik, tapi dia tidak mampu mengontrol ucapannya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Agama kita mengajarkan, terutama aplikasi dari ulama kita, ya, bagaimana mengontrol ucapan. Bahkan dalam mengajar sekalipun. Mengajar ini jamaah sekalian sekiranya pun vulgar bisa dimaklumi. Tapi ulama kita saking ia jaganya ucapannya jamaah sekalian, saking tingginya rasa malunya, maka ia mencari ucapan yang soft, yang halus. Maka bagaimana lagi di luar pendidikan jamaah sekalian mendidik. Iya, rasa malu. Dan inilah yang disebutkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, al-haya'u minal iman. Iya, malu itu bagian dari iman. Iya. Dan malu itu baik dalam segala hal. Rasa malu itu terpuji dalam segala hal. Dalam hal apa saja. Makanya tidak boleh kita bilang ke anak-anak tak, jangan maki malu-malu. Malu itu bagus, malu itu terpuji. Mungkin ada yang diistilahkan malu tapi sebenarnya tidak tepat, yaitu minder. Itu dua hal yang berbeda. Kalau minder itu tidak terpuji. Anu baik ji tapi minder. Bahasa Arabnya bukan haya tapi khajal. Itu tidak bagus. Kalau anu baik ya harusnya percaya diri. Jangan minder. Tapi kalau kata malu jamaah sekalian, sifat malu itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terpuji dalam segala hal. Dan malu itulah yang menjadi border kita. Selain keimanan, di antara yang menghalangi kita untuk terjatuh dalam pelanggaran itu adalah apa? Adalah rasa malu. Pakai songko aji, pakai jubah, kan tidak keren kalau didapat ikut nonton sabung ayam. Dikejar sama polisi. Pakai songko aja, ada lagi jenggotnya. Tapi dikejar sama polisi nonton sabung ayam. Malu dia. Masa saya pergi begini, pakai songko aji kak. Pakai jubah.
Rasa malu jamaah sekalian itu yang melindungi kita menjadi border kita. Iya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ma kharaja minas sabilain, apa yang keluar dari dua jalan, apa saja ini membatalkan wudu. Mau ia cair, mau ia padat, mau ia gas, udara, maka semuanya membatalkan wudu. Apa saja? Hal yang anti mainstream, misalnya orang cacingan, keluar cacingnya, apakah membatalkan wudu? Membatalkan wudu. Apa saja yang keluar dari dua jalan ini, depan dan belakang ini, itu membatalkan wudu. Bukan cuma kencing dan BAB. Apa saja yang keluar dari dua jalan ini jamaah sekalian, itu membatalkan wudu. Kalau ingus tidak, Pak. Ingus itu di atas, bukan lubang yang di bawah, depan dan belakang. Kecuali enggak tahu ya, apa mungkin dalam kedokteran. Iya. Maaf, duburnya ingusan. Ada ingus keluar, apakah membatalkan wudu? Membatalkan wudu. Iya. Atau maaf, nanah misalnya. Iya, bukan air kencing, bukan misalnya nanah yang keluar, batal wudunya. Jangankan yang seperti itu, cacing saja, iya, itu bisa batal wudunya. Apapun yang keluar dari dua jalan ini jamaah sekalian, itu membatalkan wudu. Iya. Ada yang keluar sedikit itu sudah. Iya. Dan ini jelas sekali jamaah sekalian. Qauluhu ta'ala fi ayatil wudu, au jaa ahadum minkum minal ghaid. Dan kalau salah seorang di antara kalian datang dari al-ghaid, datang dari toilet, wa huwal makan, dan itu merupakan tempat yang rendah untuk menunaikan hajat, dan ini umum, sumya bidzalika min babi itlaqil makan wa iradati ma yakunu fih. Ya, jadi dulu jamaah sekalian beda dengan kita. Kalau kita kan semua serba teratur. Ya, toilet jelas. Ya, bahkan aspek-aspek kesehatannya diperhatikan. Ya, kalau dulu jamaah sekalian orang Arab itu bersafar, ya, itu dia pergi jauh mencari di padang pasir tempat yang rendah. Yang kalau di situ tidak terlihat oleh orang lain. Jadi radius sekian itu sudah tidak terlihat. Nah, di situ mereka biasa menunaikan hajat. Ya, dan ini itlak, mutlak. Kalau orang ke sana itu berarti ingin menunaikan hajat. Ya, jadi ini yang paling pertama. Ya, ini perkara yang paling pertama yang bisa membatalkan wudu. Apa saja yang keluar dari dua jalan ini, dua pintu ini, maka semuanya membatalkan wudu. Mau ia gas, udara, buang angin, itu membatalkan wudu. Kemudian apa jamaah sekalian? Air kencing, itu membatalkan wudu. Benda padat, BAB, itu membatalkan wudu. Dan yang selain itu, ya, cacing, nanah, ya. Kemudian jamaah sekalian, wan naumu ala ghairi hayatil mutamakkin. Tidur dalam keadaan posisi tidak menguasai dirinya. Nah, apa maksudnya itu jamaah sekalian? Tidur yang dalam keadaan kondisi sudah lepas. Kenapa? Karena ini bisa berdampak pada pintu belakang yang terbuka sehingga bisa mengeluarkan gas. Bisa mengeluarkan angin. Iya. Contoh yang masih mutamakin jamaah sekalian, kalau sholat Jumat masih duduk. Iya, masih duduk, kemudian biasa itu tidur ayam. Iya. Nganggu-nganggu, padahal bukan karena khutbahnya khotib. Iya, tapi karena tidur ya, bukan karena enak sekali ngerasa, ya nganggu-nganggu terus. Iya, khotibnya tambah nagas kayaknya, iya. Jamaah ini suka sekali khutbah karena nganggu-nganggu, ternyata semuanya tidur. Ya, tidur ayam, ya, nangkat lagi kepalanya. Ya, itu masih mutamakin, itu tidak membatalkan wudu. Dia masih duduk dan ia masih menguasai
menguasai dirinya. Kecuali yang penting diperhatikan biasa kalau khutbah itu sandar. Karena dia sudah lepaskan badannya, yang di bawah ini bisa terbuka. Iya. Itu bisa apa? Membatalkan wudhu. Dia tidak mampu, dia tidak menguasai lagi dirinya. Iya. Apalagi kalau sudah baring memang nih. Iya. Ditambah lagi ngorok dan keluar BB-nya. Iya, itu sudah dia tidak kuasai, dia sudah hilang akalnya itu. Dia sudah tidak mampu kontrol yang dibawa itu. Ya, maka di dalam mazhab Syafi'i, ya, wan naumu ala ghairi hayatil mutamakkin, inilah yang bisa membatalkan wudhu. Ini biasa pertanyaan yang sering muncul. Ya, tidur yang bagaimana itu yang bisa membatalkan wudhu? Tidur yang seperti ini. Tidur dalam keadaan kondisi tidak menguasai lagi diri. Ya, kalau masih duduk ya itu relatif masih menguasai diri. Tapi kalau sudah lepas badan, tidak mampu lagi mengontrol yang dibawa, maka itulah yang bisa membatalkan wudhu. Wa zawalul aqli bisukrin aw marad. Hilangnya akal, ya, apakah dengan mabuk atau dengan marad, dengan sakit. Ya. Ada orang jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan mabuk. Mungkin ya sebelum wudhu dia konsumsi apa begitu? Apa biasa makanan yang bisa bikin mabuk? Iya. Buah pala misalnya yang banyak sekali mungkin dia konsumsi. Berlebih-lebihan sampai akhirnya misalnya mabuk. Iya. Itu bisa membatalkan wudhu. Ataukah bukan karena konsumsi makanan, tapi karena penyakit, pingsan, sehingga akalnya hilang meskipun sebentar. Ya, maka hal yang seperti itu juga bisa membatalkan wudhu. Ya. Dan hadisnya jelas jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari Ali radhiyallahu taala anhu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan, kata Nabi, faman nama falyatawadda. Ya, siapa yang tidur hendaknya ia berwudu. Ya, tidur saja yang hilang akal masih mainstream, masih biasa, itu disuruh wudu, maka apalagi yang hilang akal yang lebih berat daripada itu. Ya. Kemudian jamaah sekalian, ya, lamsur rajuli al-mar'ata al-ajnabiyata. Ya. Seorang laki-laki, ya, menyentuh lawan jenisnya min ghairi hail, tanpa pelapis. Ya. Dalam mazhab Syafi'i ini yang ditakrir. Ya, menyentuh lawan jenis al-ajnabiyah yang bukan mahram itu membatalkan wudhu. Beda dengan ya mazhab yang lain. Ya, kalau mazhab yang lain jamaah sekalian itu tidak membatalkan wudhu, karena kata-kata lames di sini, kata-kata menyentuh au lamastumun nisa di dalam Al-Qur'an itu ditafsirkan dan dimaknai berbeda oleh ulama kita. Ya, dalam mazhab Syafi'i, ya, ia menerjemahkan, memaknai sesuai dengan teksnya. Ya, teks di dalam Al-Quran menyentuh ya sudah dipahami dengan menyentuh saja. Ya, makanya ini umumnya yang dipakai di Indonesia. Ya, menyentuh lawan jenis yang bukan mahram, ajnabiyah, maka itu membatalkan wudhu. Siapa itu ajnabiyah jamaah sekalian? Sepupu satu kali. Orang-orang yang boleh dinikahi, termasuk istri, karena dinikahi memang nih. Ya, itu membatalkan wudhu. Istri, sepupu satu kali, ya, ajnabiyah semua itu. Teman kantor atau siapapun itu jamaah sekalian, selain mahram, orang-orang yang haram untuk dinikahi, selain daripada ibu, selain daripada saudara, selain daripada bibi langsung, saudara orang tua, nenek, anak, iya. Itu yang tidak boleh dinikahi. Kalau itu yang disentuh itu tidak membatalkan wudhu. Tapi al-ajnabiyah selain daripada mahram, maka itu yang membatalkan wudhu jamaah sekalian. Aula mastumun nisa, dalilnya itu di dalam Al-Quran. Allah menggunakan kata-kata lamas, menyentuh.
Maka dalam mazhab Syafi'i ia hanya langsung menggunakan katanya itu. Teksnya itu. Teks di dalam Al-Quran lamas menyentuh. Ulama kita memaknai yang lain. Iya. Sebagian mazhab mengatakan lamas itu kalimat kiasan. Menyentuh di situ maksudnya berhubungan badan. Iya. Maka yang membatalkan wudhu itu bukan sebenarnya sekedar menyentuh. Tapi itu ibarat yang Allah gunakan itu kata kiasan. Majas. Bahwa yang dimaksud adalah berhubungan badan. Iya. Ada ulama lain mengatakan yang membatalkan wudhu kalau disertai dengan syahwat. Iya. Disertai dengan nafsu. Kalau menyentuh lawan jenis yang bukan mahram disertai dengan nafsu baru membatalkan wudhu. Iya. Jadi banyak sekali tafsiran dan pemaknaan dari ulama kita. Makanya beda itu biasa mazhab yang lain kalau kita tawaf. Kalau kita ke Saudi, selain karena kondisi, memang juga mazhabnya berbeda. Ia menganggap bahwa sekedar menyentuh itu tidak membatalkan wudhu. Nanti berhubungan badan atau nanti menyentuh disertai dengan syahwat baru membatalkan wudhu. Kalau sekedar menyentuh maka itu tidak membatalkan wudhu. Nah yang paling ketat memang pada hal ini adalah mazhab Syafi'i. Mazhabnya orang Indonesia. Ya, sekedar menyentuh bisa membatalkan wudhu. Nah bagaimana pas umroh orang Indonesia? Iya. Nah kadangkala tidak bisa lagi dijaga diri untuk tidak bersentuhan dengan lawan jenis karena tempat tawaf itu kan tidak dipisah. Beda dengan di Masjid Nabawi. Iya. Di Masjidil Haram itu tempat tawaf tidak dipisah, laki-laki perempuan bercampur baur untuk tawaf. Iya. Bagaimana halnya? Bagaimana solusinya dengan kondisi yang seperti itu? Nah kalau setiap kali menyentuh lawan jenis pasti akan apa? Nggak selesai tawaf tak wudhu, jauh lagi tempat wudhunya. Nggak boleh lagi pakai semprotan saja. Bagaimana halnya jamaah sekalian? Ada kaidah-kaidah fikih yang lain. Ad-daruratu tubihul mahdzurat. Kondisi darurat bisa membolehkan apa-apa yang awalnya tidak boleh. Kondisi yang berat, kondisi darurat bisa membuat boleh apa-apa yang asalnya sebenarnya tidak boleh. Kondisinya darurat. Karena kalau mau diikuti itu tidak bisa selesai tawafnya. Nah, ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Aulamastumun nisa. Menyentuh atau kalian menyentuh wanita. Dan beginilah dinamika pemikiran hukum dalam agama kita jamaah sekalian. Ulama kita berbeda. Makanya tidak ada jalannya kecuali hanya kita berlapang dada. Tidak bisa kita saling menyalahkan, kemudian bertengkar. Yang menarik kesimpulan hukum ini jamaah sekalian bukan ustadz biasa. Bukan cuma kiai tapi a'immah, mujtahid, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, gunung bahkan lautan dalam perkara ilmu. Makanya kalau melihat perbedaan pendapat yang memiliki dasar di dalam agama kita, hendaknya kita menjaga lisan kita dari mengomentari. Apa toh dasarnya itu? Saya mau ikut Nabi SAW, saya tidak mau ikut yang pandangan begitu. Seakan-akan pandangan yang lain itu tidak ikut Nabi, seakan-akan tidak memiliki dalil, padahal mereka juga memiliki dasar yang kuat. Makanya perkara khilafiyah seperti ini hendaknya kita berlapang dada. Min ghairi hail, tanpa pelapis, tanpa penghalang. Nah, kalau menyentuh dengan pelapis, dengan penghalang, itu tidak membatalkan wudhu dalam mazhab Syafi'i sekalipun. Dia lapisi biasa. Orang-orang di kampung dulu itu dia lapisi dengan kudungnya. Nah, itu memang tidak membatalkan wudhu. Kalau dengan hail, dengan penghalang. Kemudian jamaah sekalian, massu farjil adami bi batinil kaf. Menyentuh kelamin
manusia menggunakan baton, telapak tangan. Iya. Selama ia manusia, siapapun ia, punyata atau punyanya orang besar atau anak kecil, selama ia manusia, maka ia membatalkan wudhu. Dengan menggunakan telapak tangan, kalau disentuh dengan siku, dicolek-colek pakai siku karena gatal, itu tidak membatalkan wudhu. Ya, atau dengan ini, ya, dengan apa ini? Ini bukan button, ini zahir. Ya, atau dikasih begini ini tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau yang sisi ini yang dipakai untuk menyentuh, maka ini yang membatalkan wudhu. Ya, sisi telapak tangan bagian dalam yang warna putih ini. Ini namanya batinil kaf. Ini namanya zahiril kaf. Kalau zahirnya ini tidak. Yang ini saja. Sisi yang putih ini telapak tangan ya nama istilahnya. Iya. Tapi yang bagian luar ini tidak. Adami, manusia, siapapun ia. Ini mengeluarkan hewan. Iya. Misalnya ada ayam bangkok tak? Ayam bangkok itu ada ndak kelaminnya? Iya, ada ya. Iya. Kita mandikan atau kucing lah. Ada kucing tak? Kita mandikan mau pergi sholat Jumat tapi sudah mungkin wudhu ini. Tersentuh kelaminnya kucing tak karena kita mandikan. Apakah membatalkan wudhu? Tidak. Karena bukan manusia. Tapi kalau anak tak yang kita mandikan, kita cebok, iya, itu membatalkan wudhu. Apalagi kalau kita sendiri memang yang cebok. Itu membatalkan wudhu. Siapapun ia selama ia manusia. Iya. Selama ia manusia punyanya orang, anak kecil atau orang dewasa, ya itu membatalkan wudhu. Massu farjil adami bi batinil kaf. Iya, menyentuh farj, kelamin manusia dengan telapak tangan bagian dalam ini, Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau dalilnya tadi, kenapa itu bisa membatalkan wudhu? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man massa dzakarahu fala yusalli hatta yatawadda. Siapa yang menyentuh zakarnya kemudian jangan ia sholat sampai ia berwudu. Ya, jadi harus berwudu dulu. Ya, itu dalilnya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk halqati duburihi alal jadid, menyentuh dubur bagian di dalamnya itu tempat keluarnya. Iya, BAB. Iya, kaul jadid yang terbaru dalam mazhab Syafi'i itu juga membatalkan wudu. Iya. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini 6 hal yang membatalkan wudu. Yang pertama tadi, keluarnya sesuatu dari 2 jalan apapun itu. Iya, padat, cair, gas, itu semua membatalkan wudu. Yang kedua, tidur dalam keadaan posisi tidak menguasai diri. Yang ketiga, hilangnya akal, apakah dengan mabuk atau dengan sakit. Kemudian menyentuh, yang keempat, menyentuh lawan jenis yang bukan mahram tanpa penghalang. Itu yang keempat. Yang kelima, menyentuh farj, zakar atau kelamin manusia bibaltinil kaf, menggunakan telapak tangan bagian dalam, itu membatalkan wudu. Yang keenam itu menyentuh dubur, bagian yang tempat keluarnya BAB itu. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walladzi yujibul ghusla sittatu asya, yang membuat kita wajib untuk mandi wajib itu ada 6 hal. Ini yang paling penting jamaah sekalian. Jangan sampai sudah balik belum tahu mandi wajib atau belum tahu apa saja yang mewajibkan untuk mandi wajib. Salasatun tashtariku fiha rijal wan nisa. 3 hal itu dilakukan oleh laki-laki maupun
wanita. Iya. Wahia iltiqaul khitanain. Bertemunya dua yang dikhitan. Iya. Bertemunya dua yang dikhitan ini juga ibarah. Iya, ibarah yang sangat halus sekali dari ulama kita. Iltiqaul khitanain. Ya, bertemunya dua yang dikhitan. Itu dipahami maksudnya apa. Itu yang paling pertama, yang paling utama tentu saja yang mewajibkan kita untuk mandi wajib. Dan ini juga digunakan dalil oleh ulama kita, disunnahkannya untuk dikhitan baik laki-laki maupun perempuan. Iya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang khitanain, dua yang dikhitan. Iya, kalau laki-laki kan jelas. Yang menjadi pembahasan di kalangan medis sekarang itu khitannya anak perempuan. Iya, kalau tidak salah WHO itu ada larangannya. Karena memang jamaah sekalian di daerah Afrika Utara, Mesir dan Sudan itu ekstrim sekali memang mengkhitan perempuan. Itu berlebih-lebihan sampai akhirnya memudaratkan. Beda dengan kita. Ya, kalau di kita itu kan relatif hanya seperti formalitas saja. Iya, dia tidak terlalu melukai. Iya, mungkin orang medis lebih paham ini. Ya. Tapi muncul kemudian imbauan untuk jangan mengkhitan anak perempuan. Ya, padahal sebenarnya mungkin ada jalan tengah. Ya, jalan tengahnya tetap dikhitan tapi dengan yang terukur, tidak berlebih-lebihan. Ya, karena kesunahannya itu tadi. Ya, sebagian ulama kita menggunakan dalil itu, iltiqaul khitanain. Bertemunya dua yang dikhitan. Ya, tetap sunnahnya bisa dihidupkan, tapi secara proporsional. Ya. Ada di mana di Mesir itu namanya kalau tidak salah khitan Firauni. Ya, memang ekstrim sekali. Ya, mengkhitan anak perempuan itu yang di mention oleh WHO. Tapi akhirnya terbawa semua. Iya, terbawa semua ke yang dikhitan. Iya. Nah, ini jamaah sekalian yang pertama iltiqaul khitanain atau jima. Iya. Kemudian jamaah sekalian, iya, apa dalilnya? Dalilnya adalah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah. Idza jalasa baina syu'abi hal arba, ya, thumma jahadaha faqad wajabal ghusl. Ya, kalau laki-laki itu sudah berhadapan dengan istrinya, ya, atas empat ya sisinya, yaitu penggambaran jamaah sekalian, maksudnya sudah terjadi atau mau hampir terjadi hal itu, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wajib baginya untuk mandi. Ya. Meskipun tidak keluar air maninya. Ya. Kalau sudah berhubungan maka sudah wajib untuk mandi. Wa inzalul mani. Ya. Apalagi kalau sampai sudah keluar air maninya. Ini tentu saja mewajibkan untuk mandi. Dan banyak sekali hadis, diantaranya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Sa'id Al-Khudri, innamal ma'u minal ma'. Sesungguhnya air itu berasal dari air. Maksudnya apa jamaah sekalian? Air yang keluar, mani yang keluar itu hanya bisa dibersihkan juga dengan air, yaitu dengan mandi. Innamal ma'u minal ma'. Ya, sesungguhnya ya, air itu ya hanya bisa dibersihkan dengan air. Ya, wa ma'nahu yajibu istimalil ma' fil badan idza kharajal ma' minhu. Ya, wajib kata ulama kita untuk ya mandi pada saat keluarnya air mani tersebut. Kemudian dari Ali qala sa'altun Nabiy sallallahu alaihi wasallam anil madhi. Iya. Saya bertanya kepada Nabi tentang madhi. Iya. Apakah madhi itu harus wajib mandi juga? Karena kan air juga yang keluar. Ya, tapi beda dengan air mani. Ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan madhi itu cukup dengan wudu, adapun mani harus dengan mandi. Ya. Yang bedanya jamaah sekalian, madhi itu ya
cenderung lebih cair bening dan tidak banyak. Iya. Kalau mani, ya mani itu memencar deras, lebih kental dan lebih banyak. Ya, madhi itu yang tidak mewajibkan wudu. Ya, bahkan kadang-kadang tidak disadari. Ya. Kalau mani ini yang mewajibkan mandi. Kalau madhi cukup dengan wudu. Ya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, menantu Nabi Shallallahu alaihi wasallam sekaligus sepupu beliau, yaitu biasa keluar madhinya. Ya, makanya bertanya kepada Nabi, ini gimana? Karena ada hadis Nabi, innamal ma'u minal ma', air yang keluar itu harus dibersihkan dengan air, harus dengan mandi. Apakah termasuk madhi ini? Karena biasa keluar. Kata Nabi, kalau madhi itu cukup dengan wudu. Iya, tapi kalau mani, itu yang mengharuskan mandi. Ya, kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, apa yang mewajibkan mandi? Al-maut, kematian. Baik laki-laki maupun perempuan, kalau meninggal maka harus dimandikan karena tidak bisa mandi sendiri. Karena tidak bisa mandi sendiri maka harus dimandikan. Ini wajib. Iya, selama jenazahnya didapat. Iya, kalau jenazahnya tidak didapat, iya tentu lain ceritanya. Iya, tapi kalau ada jenazah laki-laki maupun jenazah perempuan, jenazah wanita, maka ini diantara hal yang mewajibkan untuk mandi. Karena dia tidak bisa mandi sendiri, maka harus dimandikan. Iya, makanya ada profesi pemandi jenazah, penyelenggara jenazah. Nah, itu yang dipanggil. Atau lebih bagus lagi kalau keluarganya, anaknya. Anaknya sendiri atau keluarganya sendiri. Wa thalathatun takhtassu bihan nisa. Iya, tadi 3 ini berhubungan, keluar mani dan meninggal. Ini yang mewajibkan mani baik laki-laki maupun perempuan. 3 yang lainnya itu khusus untuk wanita. Iya, yang pertama haid. Iya, kalau bersih dari haid itu wajib untuk mandi. Wan nifas, selesai nifasnya wajib untuk mandi. Wal wiladah, selesai melahirkan, ya, maka wajib juga untuk mandi. Dan ini kita tidak bahas terlalu jauh, ya, karena kayaknya tidak ada di perempuan. Haid jamaah saya jelas, ya, nifas juga jelas, dan wiladah juga jelas. Ini 6 hal, ya, yang mewajibkan orang itu untuk mandi. 3 untuk laki-laki dan perempuan, 3 yang lainnya khusus untuk perempuan. Yang laki-laki untuk perempuan itu saat berhubungan, saat keluar mani, dan yang ketiga saat meninggal. Adapun yang khusus untuk perempuan, 3 yang tersisa, yang keempat tadi adalah setelah bersih dari haid, suci dari haid. Yang kelima adalah apa? Selesai nifasnya. Yang ke berapa? Yang keenam, yang terakhir, saat ia selesai melahirkan, al-wiladah. Ya, dan hadisnya ya banyak sekali jamaah sekalian. Fa'tazilun nisa fil mahid wala takrabuhunna hatta yatahurn fa idza tatahharna fatuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ya, hendaknya menghindarlah dari wanita yang sementara haid. Dan ini sikap wasatiyah, moderatnya agama kita jamaah sekalian, beda dengan agama yang lain. Ada agama pokoknya kalau istrinya itu haid harus dikasih keluar dari rumah, tidak boleh disentuh sama sekali. Tapi ada yang lain juga yang lebih ekstrim, haid tidak haid sama saja. Apa yang bisa dilakukan pada wanita tidak haid dilakukan juga pada wanita haid. Ini juga ekstrim yang lain. Tapi agama kita proporsional. Tetap berhubungan seperti biasa kecuali jima. Ya, boleh menyentuhnya, boleh bergaul, tapi jangan sampai melakukan jima. Tetap tinggal di kamar, tetap tidur sama-sama. Ya, kalau agama lain dulu jamaah sekalian, pokoknya kalau istrinya haid harus dikasih keluar dulu dari rumah. Ya. Nanti kembali kalau bersih. Atau ekstrim yang tadi, mau haid tidak haid sama saja, nagas semua. Nah, agama kita proporsional. Kalau haid semuanya boleh kecuali yang satu itu, dan tetap tinggal di rumah, tetap seperti biasa. Nah, saya kira ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ada manfaatnya ya tentang pembatal wudu dan mandi ini. Silahkan
Kalau ada yang mau didiskusikan, silakan.